Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:34 guys di tanggal 29 Desember 2022 ya. Dan kita ingatkan kembali, mungkin buat teman-teman semua yang ingin merayakan tahun baru dan sekarang lagi persiapan, tetap kalian harus perhatikan ya protokol kesehatan. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang di perjalanan untuk melakukan rutinitas harian, tetap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas guys. Oke, kita langsung aja untuk update dari Global Crypto Market Cap, di mana hari ini ya untuk pembukaan marketnya masih merah ya, cukup lumayan dalam di 1,5% guys untuk perubahannya, turun. Begitu juga dengan Bitcoin guys, turun di 1,75% dalam waktu 24 jam ini ya. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 2,55%, cukup dalam juga. BNB juga turun di 1,57% guys. Bahkan yang lebih parah lagi di sini ada Solana guys, di mana penurunannya di 12,69% guys dalam waktu 24 jam ini. Dan kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu turunnya sudah 20% guys. Ini parah banget guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, peringkat Solana ini turunnya cukup drastis banget, di mana kalian tahu ya, dulu Solana ini sempat menduduki di 5 besar coin market cap ya, dan sekarang menempati posisi di 17. Ini karena penurunan dari harga Solana yang semakin turun dan juga total value lock atau TVL dari Solana itu sendiri juga turunnya semakin parah guys. Nanti kita akan bahas kenapa Solana ini semakin parah. Jadi ada beberapa info yang bisa kita sampaikan nanti di sini. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Solana memang sangat parah guys, kalau kita lihat di sini ya. Dalam waktu beberapa hari kemarin menunjukkan tekanan jual yang cukup besar ya, apalagi 2 hari ini, di mana ada 2 project NFT yang cukup besar di Solana yang berpindah blockchain ya ke Polygon dan Ethereum, dan itu saja itu akan membuat total value lock ataupun ekosistem dari Solana ini berkurang cukup drastis ya, dan tidak menutup kemungkinan ini juga akan berakibat buruk atau mendapat kritikan juga ya, ataupun kekhawatiran juga dari project-project NFT yang dibangun di Solana, karena mereka juga akan berpikir apa sih alasannya NFT ini kok pada pindah, dan jika alasan mereka itu bisa dimengerti ataupun masuk akal, tidak menutup kemungkinan ya, maka project-project lain ataupun NFT lain dari Solana ini akan pindah ke blockchain yang lain guys, karena melihat perkembangan Solana ini semakin parah ya dari hari ke hari. Itu untuk Solana. Dan kalau kita lihat perkembangan dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dari grafik ini, kalau saya bilang sih cukup buruk ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari trendline yang kita bikin kemarin, garisnya ini sudah tertembus guys, dan sudah dikonfirmasi. Untuk perubahan candle kemarin ini merah, dan untuk awal candle memang masih hijau. Tapi kalau kita lihat di sini tekanan jualnya lebih besar guys, karena volumenya juga cukup besar. Jadi untuk target berikutnya kemungkinan nanti di harga sekitaran 16.394 ya, atau lebih parah lagi nanti di area ungu ini. Jadi kalau kita tarik garis ungunya, kemungkinan nanti ada sekitar harga 15.923 atau sampai di 15.589 guys. Jadi untuk sementara memang pergerakan dari Bitcoin ini masih menunjukkan penurunan guys, meskipun banyak sentimen positif yang terjadi, dan ini wajar saja karena memang keadaan market juga masih belum stabil, keadaan dunia ekonomi secara makro juga masih belum stabil, jadi orang juga masih agak skeptis juga ya untuk masuk ke aset-aset yang lebih beresiko seperti Bitcoin ini. Jadi nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan dari Bitcoin, dan saran saya untuk sementara kalian jangan masuk ke market dulu ya. Kita lihat dulu nanti perkembangan seperti apa, dan kalau memang sudah keadaannya itu lebih aman ataupun lebih bisa dibaca ya untuk pergerakan harganya, baru kalian bisa masuk ke market. Oke, kita langsung saja untuk menuju informasi hari ini. Oke guys, untuk informasi pertama guys ya, datang dari coindesk.com. Seperti yang tadi saya bilang di depan ya, Solana ini belakangan memang lagi parah banget guys. Bahkan kemarin itu penurunannya cukup parah banget. Dan beberapa sebab ya yang mungkin mengakibatkan Solana ini turun. Kalau kita lansir dari coindesk.com ini, di sini diinformasikan bahwa kenapa sih Solana ini semakin terpuruk ya setelah kegagalan Bankman-Fried kemarin, khususnya untuk exchange FTX ya. Jadi blockchain yang sangat terkait dengan pendiri tercemar dari FTX ini telah terluka parah guys akibat pengungkapan identitasnya. Dan inilah angin segar yang dihadapi project yang dulunya populer dengan token Solana itu guys.
Debat tentang prospek masa depan dari Solana, sebuah blockchain smart contract layer 1 yang pada beberapa aspek bersaing dengan Ethereum guys, telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Rantai tersebut tumbuh dengan cepat dan mengalami kegemparan yang luar biasa ya selama bull run market di tahun 2020 sampai 2021 kemarin, dan terutama dari para venture capitalis guys. Namun, keberangkatan proyek-proyek besar ke rantai lain dan penurunan nilai total yang besar pada rantai Solana telah menimbulkan pertanyaan ya tentang prospek masa depan dari Solana ini. Tantangan teknologi yang masih terus diwaspadai merupakan kekhawatiran umum yang disebut oleh penantang, dan persaingan dari layar 2 Ethereum ini merupakan ancaman yang semakin meningkat ya bagi premis utama Solana tentang transaksi yang lebih cepat dan lebih murah guys. Namun, awan terbesar yang menggelapkan sinar Solana adalah kejatuhan Sam Bankman-Fried kemarin ya, sebagai pendiri bursa FTX dan dana hedging Alameda Research. Bankman-Fried mungkin merupakan pendukung Solana yang paling terkenal guys, dan anggapan skeptis dapat dengan masuk akal yang mengatakan bahwa kenaikan harga token Sol dan aset terkait dari 2020-2021 dipicu setidaknya sebagian oleh investasi atau intervensi ya dari pasar dan advokasi Bankman-Fried ini. Konsekuensi dari skeptisisme dari Solana ini yang semakin meningkat telah sangat buruk guys. Hanya berdasarkan angka-angka dari harga puncak sebesar 258,78 dolar ya per Solana pada tanggal 6 November 2021 kemarin, dan token Sol Solana telah turun menjadi hanya lebih dari 10 dolar saja ya hari ini. Dan itu merupakan penurunan sebesar 96% guys. Jauh lebih tajam dibandingkan dengan penurunan dari puncak Bitcoin yang minus di 74,5% ya, dan Ethereum di 74,6% juga. Bahkan lebih tajam lagi dibandingkan dengan penurunan Dogecoin di pasar bear, khususnya untuk koin meme ya, ini hanya turun 76% dari puncak Oktober di 2021 kemarin. Dari posisinya sebagai token kripto kelima dengan nilai terbesar ya pada awal November, token Sol ini telah turun ya ke peringkat ke-19 guys menurut data dari CoinGecko. Jadi semakin parah ya. Selain itu ya, nilai total token yang dipegang oleh protokol DeFi atau Decentral Finance di Solana ini telah menurun dengan lebih dramatis lagi dari hampir 10,2 miliar dolar pada 9 November 2021 menjadi kurang dari 210 juta dolar pada saat percetakan ini guys, atau perilisan ini, dan penurunan itu sebesar hampir 98% guys. Gila ya. Jadi Solana kini hanya menjadi rantai DeFi ke-12 dengan nilai terkunci atau TVL yang terbesar. Kalah tidak hanya dari layer 2 Ethereum seperti Polygon dan Optimism, tetapi juga proyek-proyek yang jauh lebih tidak dikenal seperti Kronos dan DeFi Chain. Kemudian penurunan persentase terbesar dalam metrik Solana terjadi pada awal November ya setelah runtuhnya FTX, dan semakin banyak bukti tentang penipuan besar ya oleh Sam Bankman-Fried ini. Sekarang tampak semakin mungkin bahwa beberapa dukungan Bankman-Fried yang luas untuk blockchain tersebut didanai melalui pencurian dana pelanggan secara keseluruhan oleh FTX. Eksekutif Alameda sebelumnya, termasuk CEO yaitu Caroline Ellison, juga telah mengklaim dalam pernyataan terbaru ya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat bahwa Bankman-Fried ini mendorong manipulasi pasar ya terhadap token FTT dari FTX. Dengan demikian, tampak tidak mungkin bahwa Bankman-Fried itu juga tidak mengganggu ya harga proyek berbasis Solana yang ia bantu lahirkan, memiliki saham besar di dalamnya dan menggunakannya dalam penipuan akuntansi dan pinjaman yang menjadi inti dari penipuan FTX. Proyek-proyek terkait tersebut termasuk bursa terdesentralisasi Serum dan broker DeFi yang mengakui diri mereka sebagai Oxygen, kadang-kadang disebut dengan sini sebagai Samcoin ya, dan mereka telah mengalami penurunan yang sangat parah dalam harga token mereka sendiri, dan Serum dinyatakan tidak berfungsi lagi guys oleh runtuhnya FTX yang memerlukan fork komunitas. Manipulasi pasar melalui Alameda maka pada dasarnya akan didanai oleh pengalihan diam-diam ya untuk dana pelanggan FTX dari aset lain seperti Bitcoin dan Ethereum ke trading Solana atau token ekosistem lainnya. Kegiatan market making dan trading secara keseluruhan dari Alameda ini tampaknya tidak menguntungkan ya dalam retrospek, dan beberapa kritikus telah berargumentasi bahwa kegiatan dari Solana ini sama ya dengan menopang nilai Solana dan mengambil penahanan secara artifisial harga saham biru atau blue chip ya seperti Ethereum dan Bitcoin. Kegelapan ini telah mengarah ke tanda-tanda seperti spiral kematian saat para developer dan proyek meninggalkan rantai yang kesulitan ini, yaitu Solana ya. Yang paling dramatis, proyek NFT atau non-fungible token dari The Gods dan juga Yots ini dikonfirmasi ya akan meninggalkan Solana ke Ethereum dan Polygon,
Dan pada November, isu stablecoin Tether juga menukarkan 1 miliar dolar USDT dari Solana ke Ethereum, guys. Kemudian masalah yang masih ada, guys, di mana semua ini terjadi di atas kekhawatiran yang sebelumnya terjadi pada runtuhnya FTX, dan Solana telah mengalami berbagai macam pemutusan rantai ya sejak awal keberadaannya, dan seringkali disebabkan oleh booting atau bentuk spam lain yang mengalahkan jaringan. Dan ini tidak terpisahkan dari proposisi nilai inti Solana sebagai layer 1 yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan Ethereum. Bagi sebuah blockchain, biaya transaksi yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi seringkali datang sebagai kompromi ya untuk keamanan dan stabilitas. Selain itu, proposisi nilai tersebut mungkin tidak menarik ya seperti saat Solana diluncurkan pada Maret 2020, dan tahun-tahun sejak itu telah terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam produk layer 2 di Ethereum yang menawarkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah, tetapi memperoleh keuntungan dari keamanan Ethereum terutama melalui penggunaan teknologi rollup. Pesaing baru tersebut termasuk Optimism, sebuah layer 2 yang diluncurkan pada Desember 2021 dan sekarang memiliki nilai TVL-nya lebih dari 2 kali lipat dari Solana, guys. Ini adalah angin segar yang serius, dan para komentator di industri kripto telah membahas prospek rantai tersebut ya dalam beberapa hari terakhir. Dalam skenario terbaik, pembuat Solana ataupun pengembang Solana ya yang tersisa harus menempuh jalan panjang, guys, untuk kembali ke kesehatan ekosistem dan relevansi yang semula. Dan pertanyaan besarnya adalah apakah mereka cukup banyak dengan keyakinan yang cukup untuk sampai ke tujuan tersebut. Jadi akibat penurunan Solana yang semakin parah ini ya, ini membuat Solana berada di titik yang disebut dengan kekosongan saat harga Solana itu jatuh ke $10, guys. Seperti yang dilansir di finboard.com ini. Jadi meskipun Solana dengan tokennya SOL ini mendapatkan banyak dukungan ya dari CEO sebelumnya dari FTX ya, yaitu Sam Bankman-Fried, nilai mata uang kripto itu telah bergerak ke arah yang salah ya sejak runtuhnya bursa kripto FTX dan penangkapan Sam Bankman-Fried atas tuduhan penipuan. Saat ini Solana diperdagangkan pada harga $10,02 ya, setelah turun lebih dari 10,25% ya selama 24 jam terakhir dan 17,16% lebih lanjut selama 7 hari terakhir ini, guys. Jadi Solana sekarang memiliki nilai pasar total sekitar 3,6 miliar dolar ya, dan dinilai ke 17 atau peringkat 17 ya di CoinMarketCap, guys, berdasarkan kapitalisasi pasar menurut data dari CoinMarketCap saat investor mulai menjauh dari pembelian Solana. Analis trading kripto Matthew Hyland mencatat pada tanggal 28 Desember bahwa Solana berada di tidak ada manusia ya atau dalam masa kekosongan, jatuh di bawah $10 ya dalam semalam, guys. Nah, ini semakin parah aja, guys. Nah, kemudian untuk analisis harga Solana itu sendiri ya, perlu dicatat bahwa Solana telah mengikuti pola kenaikan yang terus-menerus ya selama seminggu terakhir dan terlihat jelek secara keseluruhan dalam jangka pendek ataupun menengah, dan terutama jika kehilangan area kritis pada grafik Higher Time Frame atau HFT yang ditunjukkan oleh analis kripto altcoin Sherpa pada tanggal 26 Desember ya. Dan ahli pseudonym tersebut menyarankan bahwa skenario yang mungkin bagi Solana dalam situasi ini adalah kemungkinan akan mengisi celah dan akan turun lagi di $5, guys. Nah, ini lebih parah lagi katanya. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Kemudian untuk total value lock dari Solana itu sendiri ya. Nah, menariknya di sini nilai total terkunci atau TVL pada Solana itu juga telah merosot tajam ya dari 6,68 miliar dolar pada awal tahun dan saat ini tuh berada di 209 juta dolar saja per tanggal 28 Desember menurut data dari DeFi lama ya. Seperti yang terlihat dari gambar ini. Bukan hanya itu, guys, setelah berbulan-bulan ya rumor bahwa dua project token non-fungible atau NFT-nya yaitu The Gas dan Yus ini akan meninggalkan jaringan Solana, maka tim di balik project tersebut akhirnya mengonfirmasi pindahnya pada Twitter pada tanggal 26 Desember kemarin. Dan The Gas akan pindah ke blockchain Ethereum, sementara Yus akan pindah ke Polygon ya awal tahun depan, kata tim tersebut. Bulan-bulan yang penuh dengan friksi ini ya atau gesekan di Twitter, khususnya untuk NFT sebelumnya memicu pindahannya dengan beberapa pembangun di sektor NFT Solana yang mengkritik pengungsian, sementara pemegang koleksi sebagian besar bersorak ya atas pindahannya itu. Jadi perpindahan kedua NFT ini tentu saja akan membuat kekhawatiran juga ya bagi para developer NFT lainnya, khususnya di blockchain Solana. Dan tentu saja mereka akan mengkritik karena The Gas dan Yuts ini merupakan salah satu atau salah dua dari project NFT yang sukses juga ya di blockchain Solana ini, guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa untuk Solana ini. Kalau kita lihat dari grafik yang tadi ya,
memang tekanan jualnya semakin parah dan masih ada kemungkinan untuk turun lagi guys. Dan kalau memang tadi sesuai dengan analisa, kemungkinan nanti akan menuju ke harga 5 dolar. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya datang dari coindesk.com, di mana di sini diinformasikan guys bahwa MicroStrategy ya ini telah menambahkan sekitar 2.500 Bitcoin selama 2 bulan terakhir ini atau setara sekitar 45 juta dolar ya. Dan perusahaan software tersebut juga menjual sedikitnya jumlah mata uang kripto untuk pertama kalinya guys. MicroStrategy sebagai sebuah perusahaan dengan bisnis penyedia perangkat lunak ya yang didirikan oleh penyokong kripto Michael Saylor dan telah menambah stok Bitcoin mereka dengan membeli sekitar 2.395 Bitcoin seharga 42,8 juta dolar antara 1 November sampai 21 Desember melalui anak perusahaan MicroStrategy-nya dan menurut pengajuan kepada Sekuritas dan Exchange Commission pada hari Rabu kemarin. Pada hari Kamis, perusahaan tersebut menjual sekitar 704 Bitcoin ya seharga 11,8 juta dolar dengan premis bahwa kerugian dari transaksi tersebut akan mengurangi keuntungan modal sebelumnya. Kemudian pada hari Sabtu, perusahaan tersebut juga membeli tambahan 810 Bitcoin seharga 13,6 juta dolar sehingga total kepemilikan mereka menjadi 132.500 Bitcoin guys. Banyak banget ya. Jadi nilainya sekitar ada 2,25 miliar dolar ya dengan harga saat ini dibandingkan dengan biaya pembelian MicroStrategy yang sudah habis sekitar 4 miliar dolar ya. Jadi sekitar setengahnya untuk kerugiannya sekarang ini. Dan penjualan minggu lalu merupakan kali pertama MicroStrategy menjual Bitcoin ya sejak mereka mulai membeli mata uang kripto pada tahun 2020. Secara keseluruhan sejak 1 November kemarin perusahaan tersebut menambah sekitar 2.501 Bitcoin ke kepemilikan mereka ya dengan mengeluarkan biaya sekitar 44,6 juta dolar. Saham MicroStrategy sedikit naik dalam perdagangan pra-pasarnya, sementara harga Bitcoin sedikit berubah ya di sekitar 16.700 dolar guys. Selain melakukan pembelian, MicroStrategy juga akan segera meluncurkan produk baru guys. Dan di sini disebutkan sebagai solusi untuk Bitcoin Lightning yang kemungkinan akan diluncurkan di tahun 2023 nanti guys. Jadi aplikasi Bitcoin Lightning yang akan dirilis oleh MicroStrategy ini termasuk layanan infrastruktur untuk perusahaan dan solusi monetisasi konten. Ini kata Saylor ya. Jadi MicroStrategy akan merilis aplikasi perangkat lunak dan solusi yang diperdayakan oleh Bitcoin Lightning Network pada tahun 2023 mendatang. Ketua Eksekutif MicroStrategy yaitu Michael Saylor berbicara tentang rencana perusahaan tersebut di ruang Twitter Space-nya pada hari Rabu, mengungkap beberapa penawaran yang sedang dikerjakan di perusahaan perangkat lunak tersebut guys. Saylor menyebutkan bahwa sebagai bagian dari transisi dari CEO menjadi ketua eksekutif, divisi Bitcoin perusahaan telah dapat lebih fokus ya pada cara-cara yang tidak hanya dapat membeli dan juga menyimpan Bitcoin saja, tetapi juga berkontribusi pada ekosistemnya. Saat mencoba untuk merambah keluar dari aplikasi perangkat lunak biasa dan ke Bitcoin, MicroStrategy juga dapat memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk memberikan perusahaan dengan alat untuk ekosistem Bitcoin dan juga Lightning Network. Kami ingin membuatnya mungkin ya bagi setiap perusahaan untuk menyalakan infrastruktur dari Lightning Network ini dalam sebuah perbincangan di siang hari ya, dan mengaktifkan ribuan karyawan atau pelanggan yang jelas dari Saylor, dan mereka itu ingin menyambungkannya ke teknologi perusahaan dan membuatnya sebagai strategi pemasaran bagi setiap CMO yang berpikir ke depan. Bidang yang sedang diteliti oleh MicroStrategy untuk layanan Lightning termasuk monetisasi konten online, pemasaran perusahaan, paywall web, dan kontrol perusahaan internal. Setiap kepala pemasaran harus dapat memberikan Satoshi, yang merupakan unit yang lebih kecil dari Bitcoin, sebagai insentif bagi pelanggan untuk memposting ulasan atau memberikan umpan balik ya. Ini kata Saylor. Dia menambahkan, kami memiliki tim yang bekerja di sana dan berencana untuk merilis sesuatu ya tahun depan dan kami berharap dapat menunjukkan sesuatu di kuartal pertamanya. Saylor juga mengatakan dalam percakapan Twitter Space bahwa acara Bitcoin yang akan datang dari MicroStrategy akan menampilkan agenda tentang Lightning untuk perusahaan guys, yang seharusnya lebih dalam ke dalam rencana perusahaan tentang bagaimana ingin mengeksplorasi dan berkontribusi pada ekosistem dan mendorong adopsi yang lebih besar. Keren banget ya kalau memang nanti aplikasi yang dibikin oleh Michael Saylor ini bisa diimplementasikan dan bisa kita manfaatin dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan sangat bagus banget guys, khususnya untuk para customer ya ataupun user dari MicroStrategy ini guys, dan tentu saja ini akan membuat adopsi kripto akan semakin luas dan semakin masif, dan tentu saja jika ekosistem semakin
berkembang besar, maka tidak menutup kemungkinan ya harga Bitcoin pun akan naik ya. Dan juga kemungkinan untuk altcoin juga akan ikut-ikutan naik guys. Oke, jadi nanti kita akan nantikan perkembangan seperti apa. Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di dalamnya guys. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.